Abstrak, itu kata pertama yang muncul dalam kepala ketika nama perupa ini terucapkan. Seolah-olah ketika kamus abstrak dibuka, mantan mahasiswa isi Jogja ini berada di urutan pertama. Semua pengamat seni, media massa cetak dan elektronik yang menulis tentang dirinya mengakui hal tersebut. Dialah puncak menara dari aliran yang sebenarnya tidak populer di kalangan perupa Indonesia. Tokoh pertama ya, tokoh awal dalam perjalanan seni patung kontemporer Indonesia itu pada tahun 50-an. Dan yang menarik dari patung-patungnya mungkin karena punya latar belakang pengaruh di mana dia lahir di Pandai Sike yang terkenal dengan ukiran-ukirannya. Maka kita juga menemukan karya-karya beliau kan yang pure sculpture ini ada pada patung-patung kayunya. Nah, patung-patung kayu beliau itu umumnya dibuat dalam bentuk pipi dan menerawang, berlubang. Tema-temanya umumnya dia lebih banyak mengemukakan, ya terutama akhir-akhir ini ya, itu tentang perempuan. Ketika ada pameran pertama seni rupa Akademi Seni Rupa Indonesia di Jogja tahun 50-an. Ketika itu pameran seni rupa dibuka oleh Bung Karno, Presiden RI pertama. Nah, di sana Presiden justru terkejut gitu melihat sebuah patung yang tidak realistik. Nah, sementara sebagian lain orang berkarya itu dalam style-style yang realis. Nah, ini juga menjadi suatu problem yang menarik sebenarnya ya dalam perkembangan seni rupa Indonesia. Nah, patung-patung beliau yang dari kayu ini memang sangat spesifik, sangat stylish sekali, artinya mempunyai corak yang berbeda dengan patung-patung yang lain.
beliau buat patung itu memang guratan kayunya itu tidak dipermanis dengan menambah pernis atau apa, memang dibiarkan. Artinya antara medium yang dipakai itu menyatu gitu. Pemahaman menyatu di sini bahwa apa yang dibuat apa adanya. Artinya dia tidak macam-macam, atau saya juga tidak menemui corak-corak ini dalam pematung-pematung Indonesia lainnya gitu. Beliau ini yang menarik sama saya karena terbuka. Artinya dia bisa marah dengan kita dan kita bisa marah dengan dia, tapi dalam hitungan detik itu kita bisa bersama. Untuk mengasah kemampuannya, kemudian orang tuanya mengirim ke kayu tanam, di mana sebuah sekolah INS mengajarkan bagaimana mandiri sebagai seorang manusia. Lebih dari itu, INS hanyalah kolam kecil bagi bakatnya yang begitu besar. Ini disadari oleh A.A. Nafis dan Ramudin. Dengan rekomendasi keduanya, Pak Arbi menjadi satu-satunya pelajar dari Sumatera yang dikirim ke ISI Jogja, yang waktu itu bernama Asri Yogyakarta.
Menjadi perupa tidak dijalaninya dengan mudah. Begitu selesai membuat lukisan yang pertama, bukan pujian yang ia dapati, malah sebaliknya. Padang bengkok, tidak bisa melukis. Kembali saja ke Padang, teriak seorang pelukis tenar, Hendra Gunawan. Tapi Minangkabau dan INS mengajarkan bahwa puji-pujian hanya untuk Tuhan. Meski sempat tersentak, Arbi Samah bangkit. Meski hanya tidur dari kotak yang dibuatnya sendiri, dan kadang-kadang tidur di bawah tangga, dan di luar apabila purnama datang, Arbi Samah menekuni dunia rupa lebih kiat. Ia bahkan pernah jatuh sakit karena kehidupan yang tidak teratur. Namun dalam sebuah tulisan Ciman Marah, seorang muridnya dengan dramatis menceritakan, hanya dengan melukislah penyakit Pak Arbi sembuh. Dan lukisan itu bagus, kata pelukis Trubus. Ketekunan itu membuahkan hasil yang tidak lama. Pada lustrum pertama Asri, patung potret diri Pak Arbi menjadi cover katalogus. Saat itulah untuk pertama kali nama Arbi Samah mulai dilirik orang. Di waktu itu saya mulai abstrak itu, wah pada benci semuanya itu. Tak senang, mulanya tak senang terhadap saya. Apa ini Arbi? Kamu saja pergi ajalah ke kampung ini. Kamu tidak bisa ini melukis, mematung tidak bisa katanya kan. Apa saya nurut-nurut mereka realisme. Baik saya apa yang saya senang itu saja. Saya tidak menurut aliran di Eropa segalanya, di Eropa segalanya tidak ada. Saya bikinnya pokoknya saya tidak melukis, tidak mematung bentuk yang sebenarnya. Patung itu kalau realis kan kita harus melukis mematung manusia, bentuk manusia sebenarnya. Itu sudah saya coba dulu tanpa ada modelnya saya mematung manusia. Begitulah itu teman istrinya Edi Sumarso Sekustiah itu tidak ada modelnya. Tapi saya bisa mematung bentuk persis bentuk dia realis gitu. Tapi pikir-pikir saya kalau kita kan dari pelajaran dulu waktu kecil-kecil kita kan kalau mematung kita ada kata patung gitu orang matung itu nanti mintanya nyawa kita begitu. Ini dari segi religiusnya itu ya. Itu terpikir saya apa benar enggak itu. Tapi dari timbang saya berpikir seperti itu ya nggak usah saya mematung realis lagi kan. Mematung realis saya hentikan. Nah, inilah dasar pertamanya saya mematung abstrak itu tuh. Apa kasih sayangnya, apa percumbuannya, apa dia ya romantis lah gitu. Tidak semua orang mendukung pilihannya. Begitu hasilnya terlihat, banyak yang berkerut kening, banyak yang berdecak tak suka, bahkan Presiden Soekarno. Saya tak suka abstrak, tegas Presiden Indonesia pertama itu. Kecewalah teman-teman yang mendukungnya, yang sudah berharap Arbi akan kaya karena Soekarno pasti akan memberi fasilitas lebih pada seniman yang disukainya. Sekali lagi, Arbi tidak patah hati. Saya mematung bukan untuk presiden, ucapnya suatu kali.
mungkin karena kecewa, mungkin karena kesenimanannya. Ia punya keyakinan seorang seniman itu harus mempunyai imajinasi dan daya visualisasi yang kuat. Kemudian hal ini dipadukan dengan hati nurani dan pikiran sehingga melahirkan karya yang syarat makna dalam berbagai dimensi. Jadi memang tak ada ruang untuk presiden dan lainnya. Sebetulnya ada pameran karya kalau tidak salah bos, sudah internasional bos. Lukisan Ambo, lukisan Apandi, lukisan Rendra banyak dari itu patung bong. Baru masuk saya loh, kata Bung Karno, kata pembawa acara itu ada Kusnadi lah meninggalnya, Kusnadi direktorat. Ini patung serak. Saya tidak suka patung seraknya. Tapi itunya di Bung Karno. Kata Kusnadi itu, ini Pandi. Saya suka Pandi karena membawa nama Indonesia. Kata. Jadi saya sudah patung Ambo tidak laku, tidak senang di Bung Karno. Alamak, lebih basura kawan-kawan alah ada di kayu orangnya. Dulu kalau Bung Karno setuju senang kan mesti di Banyuwali kan. Kan keringkang ada aja nunggu. Ada nama patung kan tak kan Bung Karno ada kata Mbak. Oh kan sombongnya kan ada itu keringkangnya lah waktu muda kan tahun 50 betul 56 kan. Karya dan pameran tak henti-henti dilakukannya. 39 karya patung, 59 karya lukis, berpuluh pameran dalam dan luar negeri dilakoninya. Sampai kemudian ia dikukuhkan sebagai pelukis abstrak pertama di Indonesia. Abstrak, kata yang dilekatkan kritikus seni dan media massa padanya. Ia pun membenarkan. Namun, abstrak bisa jadi hanya jalan keluar karena tidak menemukan apa yang dibuat Arbi. Dengan keislaman dan keminangannya, hal ini patut ditelisik kembali. Arbi jelas tidak punya budaya seperti Henry Moore, si pembuka jalan bagi aliran abstrak. Ia mungkin tidak berpikir untuk menjadi Henry Moore Indonesia. Para pengamat dan media massa kesulitan untuk menemukan identitas patung Arbi. Apabila dilihat dari latar belakang kehidupannya, Arbi jauh dari abstrak. Atau ia mengenal abstrak dalam bentuknya yang lain. Seperti yang dijelaskan Wisran Hadi, abstrak Arbi akan terjelaskan apabila menelusuri seni rupa Minangkabau. Ukiran itik pulang petang misalnya. Adakah itik dalam ukiran itu? Adakah petang? Tidak ada. Yang ada hanyalah imajinasi dalam menangkap karya itu. Kemudian diserahkan pada penikmat bagaimana apresiasinya. Bahkan garis kasar dan tidak enak dilihat dalam karya-karyanya tidak mengurangi isi kelembutan yang ingin disampaikannya. Jadi, Arbi bukan pematung abstrak, mungkin juga tidak sepenuhnya benar. Sekali lagi, itu hanya jalan keluar untuk menjelaskan apa yang dibuat Arbi. Bagi Arbi sendiri, ada yang lebih penting. Sebuah pilihan lain yang berada di luar lingkup kesenian yang direngkuhnya membuat sebagian orang bertanya-tanya, terkejut dan tidak mengerti. Pilihannya memasuki birokrasi pemerintah, menjadi pegawai negeri, sebuah pilihan yang lebih tidak populer dibanding memilih mematung abstrak. Melihat potensi yang ada dalam dirinya, kenapa? Ada apa sebenarnya? Saya dulunya kan sebagai pematung dan pelukis perupa lah kan. Tapi sesudah saya masuk di Direktorat Kesenian, saya tidak lagi berkarya gitu kan. Kesempatan melukis mematung juga belum ada. Banyak yang lain yang harus dipikirkan untuk Sumatera Barat. Mungkin juga karena ada 6 mulut yang mesti diberinya makan. Mungkin karena menggantungkan diri dari patung, apalagi yang abstrak, tidak bisa menghidupinya. Arbi mesti memilih, dan tanggung jawabnya pada manusia lain membuatnya mesti memilih. Mulailah ia bekerja sebagai pegawai pada Museum AD di Yogyakarta pada tahun 1960. 6 tahun kemudian dia pindah ke Direktorat Kebudayaan di Jakarta.
5 tahun mendekam di Jakarta, Arbi dipulangkan dan menjabat sebagai Kepala Bidang Kesenian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Barat. Ambo ialah sebagai seniman lah, pas selesai lah 5 tahun sebagai seniman kan. Jadi tidur ambo di asri, buku-buku ambo bertanda asri itu. Tidur ambo tempat ruang sepeda, sehingga ambo tidur tuh di asri itu. Kata direktur Pak Jumadi dulu, bagaimana kamu ndak museum Angkatan Darat waktu itu baru. Ditanyanya ke ambo, mau kamu menjadi masuk Angkatan Darat ndak? Jadi pegawai Angkatan Darat sipil situ. Nanti kalau bisa kamu jadi militer kan lah. Jadilah Pak, betul sana mau diangkat militer kan. Pergi ke Bandung. Dikirim ke Bandung dulu. Itu pusatnya di Bandung tuh, Museum Angkatan Darat. Pergi pikir mulai 5 hari kan. Berasuk ngerokok ndak boleh, mota pun ndak boleh, apa-apa kan. Kebebasan. Tak ada kebebasan dia kalau militer kau awak kan terikat kan. Ya perwira letnan kan. Dari akademi kan letnan. Nah, kamu bisa letnan 2 dulu. Setelah itu masuk pendidikan letnan 1 katanya kan, Campo. Pikir-pikir mau jadi tentara lu jumpa peluru selalu kan. Tak jadi dah. Mundur Ambo. Masa itu Pak Arbi masih mematung, masih pameran. Namun menjadi PNS mau tak mau membuat energi kesenimanannya terbelah. Ia bahkan sempat membuat patung Bagindul Aziz Can dan beberapa relief di Sumatera Barat. Tapi malah membuat orang makin mengerutkan kening. Kembali ke relis, Pameo menjadi pegawai membuat seniman mati hampir saja melekat pada dirinya. Mengenai bapak Mama Tuang ibu rasanya banyak yang banyak berbuat lah gitu, membantu. Jadi macam-macam lah kerajo ibu. Ada yang ketika Barukmo membuat relief ya Pak. Ya relief. Relief, bapak yang mengerajokan. Ibu masak tuh. Ibu yang masakan pegawai pekerjanya tuh. Yo perjuang je bapak ke cukup lah. Payah gitu ya. Seniman kadang-kadang seniman tu kan tak kayu sadualanya dah. Yo kalau semangat bapak kau di bidang apa sajanya tinggi kemauannya gitu. Tak memilih kerajo gitu, milih kerajo semangatnya lah. Semangat bekerja, ya pekerja lah gitu dari dulunya. Pak Arbi mencoba kembali meraihnya setelah pensiun dari tugas kepegawaiannya itu. Hampir saja terlambat
kata Wisran Hadi dalam sebuah tulisannya. Namun bagi seorang seniman, kata terlambat tidak ada dalam dunia kesenimanan. Yang ada mungkin hanya jeda, wilayah di mana mengumpulkan tenaga untuk meraih puncak kedua. Mungkin juga ia lebih memantapkan apa yang diyakininya sebagai seorang Islam, seniman, ayah, kakek, sekaligus penghulu bagi kaumnya. Jika tercapai, Arbi Samah telah memahat dirinya menjadi seniman yang tak terlupakan, yang tidak bisa dihapus sejarah. Untuk itu, jalannya hanya kembali apa yang telah diteruknya ketika pertama kali memasuki seni rupa. Karena di situ Arbi pernah terpuruk, mencapai sukses, menghilang dan kini mulai meraihnya kembali. Atau karena seperti ungkapan Yusrizal KW, Arbi memang tak bisa pindah ke lain hati.